Perkenalkan, nama saya Atalia Fitria Dominic Pagan dengan NIM F551240228. Di sini saya akan menjelaskan mengenai skenario 4 kondisi utama deadlock, yaitu mutual exclusion, hold and wait, no preemption, dan circular wait, dengan studi kasus masing-masingnya. Kondisi pertama yaitu mutual exclusion. Hal ini terjadi ketika sebuah sumber daya bersifat non-shareable atau hanya dapat digunakan oleh suatu proses pada suatu waktu. Sebagai contoh, sebuah printer kantor hanya bisa melayani satu pengguna. Saat Andi sedang melakukan pencetakan, Budi harus menunggu hingga proses tersebut selesai sepenuhnya karena printer tidak dapat membagi aksesnya secara bersamaan. Kondisi kedua yaitu hold and wait, tercipta saat sebuah proses memegang minimal satu sumber daya, namun tetap meminta sumber daya tambahan yang sedang dikuasai oleh proses lain. Jika diperhatikan sih, Cika sedang memegang dokumen bab 1 dan ia menolak melepaskannya sebelum mendapatkan bab 2. Di saat yang sama, Denny memegang bab 2 dan menunggu bab 1 dari Cika. Keduanya terjebak dalam posisi memegang aset sambil menunggu aset lainnya. Selanjutnya yaitu no preemption. Dalam kondisi ini, sumber daya tidak dapat diambil secara paksa dari proses yang sedang menggunakannya. Sumber daya hanya bisa dilepaskan secara sukarela oleh proses yang bersangkutan. Contohnya, saat Budi sedang melakukan rendering video yang berat, Andi tidak dapat menghentikan proses tersebut secara paksa untuk mengambil alih bandwidth internet, karena hal itu akan merusak data kerja Budi. Kondisi yang terakhir yaitu circular wait. Ini merupakan sebuah rantai tunggu yang melingkar. Andi menguasai scanner dan membutuhkan akses ke file server. Namun, file server tersebut dikunci oleh Budi yang justru sedang menunggu akses ke scanner milik Andi. Lingkaran ini dapat mengakibatkan kedua belah pihak tidak akan pernah bisa menyelesaikan tugasnya. Kesimpulannya, deadlock hanya akan terjadi jika keempat kondisi ini, mutual exclusion, hold and wait, no permission, dan circular wait terpenuhi secara serentak. Dengan memahami pola-pola ini, kita dapat merancang strategi pencegahan atau pemulihan agar sistem dapat berjalan secara optimal. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih.